Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kisah tauladan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah tauladan Sunan Gresik. Istilah Wali Songo adalah istilah yang sudah umum di kalangan muslim di Indonesia. Mereka adalah 9 tokoh yang dianggap sangat berjasa dalam proses islamisasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Para Wali Songo ini adalah figur penting dalam sejarah Islam di Indonesia, karena peran mereka dalam menyebarkan ajaran Islam, membangun pesantren, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Kesembilan Wali Songo ini seperti Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati beserta wali-wali lainnya masing-masing memiliki peran unik dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan budaya Islami yang khas di Indonesia. Pada sekitar abad ke-14, Wali Songo pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah penyebaran Islam yang datang ke tanah Jawa. Beliau merupakan salah satu dari 9 Wali Songo, kelompok ulama Sufi yang memiliki peran penting dalam mengislamkan wilayah Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai mentor bagi para wali lainnya, memberikan pengajaran dan arahan dalam upaya mereka menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Wilayah yang menjadi target dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali yakni Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit waktu itu. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yang tepatnya 9 km sebelah utara kota Gresik. Mayoritas masyarakat saat itu juga memeluk agama Hindu dan Buddha. Adapun strategi pertama berdakwah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini yaitu beliau berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang ia ajarkan, yaitu agama Islam. Sunan Gresik juga menggunakan metode-metode seperti mengajari bercocok tanam dan ilmu pengobatan yang beliau manfaatkan untuk membantu mengobati masyarakat kelas atas, kelas tengah, maupun kelas bawah secara gratis. Di tengah aktivitasnya, Sunan Gresik berdakwah tentang ajaran Islam. Sebagai seorang tabib, keahlian beliau dalam pengobatan ini terdengar hingga telinga sang Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya, yang kemudian mengundang Sunan Gresik untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Sunan Gresik akhirnya diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan oleh Raja Brawijaya, yang pada akhirnya mempersilahkan beliau untuk menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Karena strategi dakwah Sunan Gresik dengan cara damai, ajaran Islam secara berangsur-angsur dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian atas jasa-jasa dan kebaikan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, Raja Brawijaya memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim melihat peluang ini untuk memperluas pengaruh pendidikan Islam. Beliau tidak hanya membangun sekedar pesantren, tetapi membentuk suatu model pendidikan Islam yang komprehensif. Ini adalah momen penting dalam sejarah, karena beliau menjadi ulama pertama
yang dengan sadar mendirikan pesantren sebagai suatu institusi pendidikan terstruktur yang fokus pada pendalaman ajaran agama, bahasa Arab, ilmu pengetahuan, dan etika. Dengan berdirinya pesantren pertama kali di Gresik ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim membuka jalan bagi perkembangan pesantren-pesantren di masa mendatang. Model pendidikan ini menjadi landasan bagi pesantren-pesantren selanjutnya dalam mendidik generasi yang mengerti agama, budi pekerti, maupun pengetahuan umum. Tindakan ini meneguhkan perannya sebagai pionir dalam memadukan pendidikan agama dengan pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan di wilayah Jawa dan wilayah Indonesia. Pada tahun 1419 Masehi, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Makamnya dihiasi oleh sebuah nisan yang memuat pujian atas kepribadiannya selama hidupnya. Tulisan di nisan tersebut menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap karakter Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Beliau diakui sebagai sosok yang meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebanggaan para pangeran dan pendukung para sultan serta para menteri. Ia menjadi tiang penopang bagi fakir dan miskin, dan dihormati sebagai sosok yang bahagia serta gugur sebagai syahid dalam perjuangan agama. Nama Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal dengan sebutan kakek bantal ini menjadi lambang kecerahan dalam agama dan negara. Dalam pujian yang terpahat pada nisan tersebut, doa pun diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keridhoannya kepada Sunan Gresik, dan semoga ia diangkat ke dalam surganya. Nisan ini juga mencantumkan tanggal wafat Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Dengan kata-kata yang penuh penghargaan dan doa, nisan tersebut mencerminkan posisi Sunan Gresik sebagai tokoh yang dihormati dan diingat dalam sejarah Islam di Jawa dan di Indonesia. Semoga kisah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bisa menjadikan tauladan untuk kita dan anak-anak cucu kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.